Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa saudara-saudara sekalian kita kembali bertatap muka dengan saudara Ahmad, Mas Ahmad. Kali ini kita bincang-bincang dengan beliau. Mudah-mudahan dari sebab perbincangan kita ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita di dalam beberapa istilah maupun hal-hal yang nggak kita ketahui dalam perkara agama. Mudah-mudahan kita semuanya di rumah maupun di jalan maupun di perantauan maupun di mana saja kita, senantiasa Allah melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dengan banyak memberikan kemudahannya, pertolongannya dan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Ahmad, kita sore ini menjelang malam mau cerita-cerita lah, kan gitu. Apa yang mau diceritakan? Perkara setan. Nah, setan ini kan makhluk yang dijadikan oleh Allah. Mereka juga hidup. Cuman kadangkala kita memahami setan ini dia merupakan pribadi ataupun makhluk yang lain daripada yang lain. Jadi kalau kita pahami setan ini sebetulnya adalah sifat buruk yang melekat pada makhluk. Bisa itu melekat pada manusia. Kalau dia melekat pada manusia apa namanya? Setan. Manusia setan. Kalau dia melekat pada jin Setan. Jin setan. Juga kalau melekat pada hewan setan. Jadi setan ini musuh, kan gitu. Karena dia selalu menggoda dan mengganggu kita agar supaya kita itu jauh daripada Allah. Dalam arti supaya kita tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, dia berjanji akan menyesatkan kita sampai hari kiamat, sampai bumi ini dibinasakan oleh Allah. Inilah janji setan, ya, agar supaya kita ini bisa disesatkannya. Maka kita berlindunglah dari keadaan yang seperti itu. Jangan sampai menjadi orang-orang yang disesatkan oleh setan. Mas Ahmad, sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, ya, beliau pernah mengatakan bahwasannya anak keturunan setan itu ada 9 katanya. Wah, anak keturunan setan itu ada 9. Banyak. Ya banyak lah, 9 itu bukan sedikit. Jadi yang 9 ini masing-masingnya mereka itu punya tugas gitu. Perlu juga kita tahu. Jadi bukan cuman anak manusia aja yang banyak gitu. Setan juga anaknya banyak. Salah satu daripada anak setan yang 9 itu namanya Jalanbur ataupun istilahnya disebut dengan Jalaitun. Jadi Jalanbur ataupun Jalaitun ini dia punya tugas menggoda, ya, orang-orang yang pedagang. Nah, suka tipu-tipu gitu, suka noko, suka mengurangi timbangan, ya. Suka mengelabuin orang, barangnya dibilangnya bagus, rupanya tak bagus. Nah, ini suka di pasar-pasar nih. Setan yang namanya Jalaitun ataupun Jalanbur. Makanya jangan sempet nanti kalau punya anak namanya pakai nama Jalaitun.
Jadi kita nggak boleh sembarangan ngasih nama ini. Maka disuruh sama Nabi itu kalau ngasih nama yang baik, ya kan. Kita pikir Jalaitun itu bagus, rupanya kata Umar bin Khattab, anak keturunan setan itu ada 9, salah satunya namanya Jalaitun ataupun Jalan Bur. Salah satu Jalaitun. itu. Nah, Jalaitun ini ataupun Jalan Bur, jangan nanti mambur ujung-ujungnya kan gitu kan. Jalaitun. Jadi kalau Jalaitun ini mudah-mudahan wak tukang jala ingatlah dia asal udah berhubungan dengan jala. Jadi salah satu anak setan itu namanya Jalaitun. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia punya tugas itu suka menebar yang namanya menggoda orang-orang di pasar itu, di tempat orang berjual beli itu supaya bohong dalam menakar apa itu timbangan, ya kan. Nah, kemudian dibilangnya barang ini barang bagus, rupanya barang tak bagus. Makanya kenapa kata Nabi kalau kita sudah ke pasar itu disuruh berlindung, ya kan. Nah, dari setan dan jin yang menggoda, yang mengganggu kita. Banyak di sana berkeliaran gitu. Namanya pasar itu kan tempat perkumpulan, ya kan. Ya. Nah, tempat bertemunya macam-macam banyak hal yang namanya di pasar itu. Saudara dimanapun berada, itu salah satu nama daripada anak keturunan setan. Siapa namanya? Jalaitun atau Jalan Bur. Nah, udah pintar Mas Ahmad. Satu, ya kan. Yang kedua, anak keturunan setan ini namanya Watsin. Bukan tanggung. Watsin. Jadi jangan pula nanti sembarangan nanti Mas Ahmad. Nah, Watsin ini dia ini bertugas menggoda seseorang, ya, yang kalau dia ditimpa musibah lah kita bilang, ya. Musibah ini kan banyak. Bisa kehilangan harta benda, bisa kehilangan jiwa, ya, bisa kehilangan jabatan, ya. Nah, ini setannya ada gitu, yang bertugas untuk menggoda supaya manusia yang diuji oleh Allah itu hilang kesabarannya. Itulah maka kejadian stres kadang-kadang, depresi kadang-kadang. Setannya ini kata Umar bin Khattab namanya Watsin. Kan tanggung. Jadi kalau ingat yang namanya Watsin itu salah satu nama anak keturunan setan. Siapa yang bilang? Umar bin Khattab. Jangan pula nanti Mas Ahmad bilang, yang bilang Pak Ustadz Kaban tuh. Yang namanya Watsin itu salah satu nama anak keturunan setan. Bukan, itu kata sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, saudara-saudara. Kemudian anak keturunan batu. Anak keturunan setan ini ada juga namanya yang bernama Lakus. Lakus ini dia punya kebiasaan itu, kita kan kadang-kadang kalau mau ibadah, katakanlah sholat lah kita bilang, kan diawali dengan bersuci, ya kan? Ya kan? Bersuci ataupun berwudu, ya kan? Nah, jadi tahu-tahu di situ itu ada satu perasaan gak enak, gelisah gitu. Macam-macam mau buang angin, kadang-kadang mau kentut gitu kan. Kadang-kadang kok perasaan macam mau sesak kencing lagi gitu kan. Kadang-kadang perasaan itu ketika bersuci itu kita nggak pernah bisa khusyuk gitu. Asal siram-siram aja udah gitu. Inilah salah satu ujian bagi orang yang bersuci itu, dia diganggu dan digoda oleh anak keturunan setan yang bernama Lakus. Nah, Lakus namanya. Lakus ini dia suka ganggu orang yang bersuci dan mengerjakan sholat. Makanya kenapa di dalam sholat itu kadang-kadang kita tengok itu ya betul gerakannya, bacaannya betul, ya.
menghadap kiblat, takbiratul ihramnya betul. Kadang-kadang ada juga yang melamun di dalam salat itu sampai-sampai lupa dia rakaat berapa rakaat dia ngerjakannya. Pikirnya udah, rupanya belum. Suka akhirnya kita bisa lupa diri gitu. Itu setannya, kata Umar, namanya lakus. Yang goda lakus. Lakus namanya. Kalau di dalam bersuci maupun di dalam melaksanakan ibadah salat. Perlu juga kita tahu itu. Jadi paling tidak jangan sembarangan ngasih nama. Sebab nanti kalau kita pikir namanya lakus, ini keren ini lakus. Rupanya itu salah satu nama anak keturunan setan. Wah, hancurlah kita, ya kan? Bahaya. Kemudian ada lagi, saudara jamaah sekalian, nama anak keturunan setan ini, ya, namanya Awan. Awan. Ya, Awan ini, ya Awan ini dia bertugas, ya, menggoda orang-orang yang diberi sama Allah itu kekuasaan. Katakanlah pemimpin, jabatan, ya, kepemimpinan. Ini orang akan nantinya mengarah kepada perbuatan zalim dan semena-mena gitu kepada yang dipimpinnya. Ini setannya namanya Awan. Nah, jadi kita pun perlu waspada gitu. Jangan kasih nama anak kita namanya Awan juga. Itu salah satu nama daripada anak keturunan setan. Kemudian saudara jamaah sekalian, ada juga yang namanya anak keturunan setan itu namanya Hafaf. Hafaf iki kalau bahasa Sangkertai mengganggu dan menggoda orang-orang yang akhirnya itu suka mabuk, minum minuman khamar. Nah, suka meminum minuman yang memabukkan supaya bersyukurnya tenggen lah gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan khamar itu yang ganggu itu nama setannya itu Hafaf. Nah, jadi kita jangan sampai ngasih nama atau memanggil dengan gelar Hafaf. Itu setan yang mengganggu kita agar supaya mau meminum minuman khamar ataupun yang memabukkan. Setannya itu Hafaf namanya. Kemudian ada lagi namanya setan itu namanya Murah. Jadi Murah ini kadang-kadang juga kita harus pahami. Kalau zaman sekarang ini kan orang cinta dengan yang namanya alat musik. Murah ini dia biasanya suka dengan irama-irama itu apa namanya, suling, tahu suling? Nah, seruling itu kadang-kadang kita mendengarkannya itu kadang-kadang bisa larut, ya kan? Apalagi dilantunkan di tempat yang bagus, ya kan, suasana yang nyaman, nah itu bisa terlena gitu. Dan banyak beberapa budaya itu menggunakan alat tiup seruling itu untuk mengiringi alat musik, ya kan. Nah, makanya hati-hati kita. Nama setan yang memang dia itu mengganggu itu melalui alat tiup seruling ataupun alat-alat tiup yang lainnya itu yang disebut dengan namanya Murah. Ya, kemudian ada lagi yang namanya Masud. Masud ini gini. Kadang-kadang kan kita selalu dengar orang yang suka menyampaikan berita bohong. Nah, akhirnya itu jadi pembicaraan banyak orang gitu. Dari mulut ke mulut suka dia nyampaikan gitu tentang kebohongan satu berita gitu. Nah, ini setannya namanya Masud. Jadi jangan sampailah kita ini salah memberikan nama ataupun panggilan kepada orang-orang ataupun anak-anak kita dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Salah satu gelaran-gelaran ini adalah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu bahwasannya anak keturunan setan itu ada 9 katanya. Kemudian ada lagi yang namanya Dasim. Jadi Dasim ini dia juga menggoda, ya, yang kita nih suka di rumah. Misal kata, maka kenapa disuruh setiap masuk rumah kata Rasulullah itu suruh mengucapkan salam. Karena memang ada setannya di rumah Anda. Pada akhirnya yang menjadi target adalah keluarga itu. Bisa jadi suami istri, akhirnya kepada perselisihan, perceraian, ya, pertengkaran.
setannya namanya Dasim. Tugas dia memang itu mau memisahkan, gitu. Mau merusak rumah itu. Maka kalau masuk rumah suruh mengucapkan apa kita? Suruh mengucapkan salam. Nah, barangkali inilah yang bisa kita sampaikan dalam kajian yang singkat ini. Kita juga kepingin ngobrol-ngobrol sama Mas Ahmad ya. Bahwasannya jangan sampai mana tahu besok ya kan punya anak sempat ngasih namanya Jalan Bur ataupun apa tadi? Jalaitun. Kalau Jalaitun ini ataupun Jalan Bur ini bahaya. Itu bisa nanti satu masa rupanya itu nama daripada anak setan gitu, kata Umar bin Khattab. Jalaitun sama Jalan Bur. Ada lagi Watsin. Watsin ini jangan kita sembarangan ngasih nama, itu juga salah satu nama dari anak keturunan setan. Lakus, nah, Lakus juga, kemudian ada Murah, ada Hafaf, ya kan, ada Dasim. Nah ini jangan sampai kita nanti akhirnya salah memberikan nama kepada anak-anak ataupun orang-orang yang kita sayang. Jadi menurut Mas Ahmad, kalau setan ini jelas dia laknatullah alaih. Ya. Ada nggak manusia-manusia yang kayak setan juga? Wah, banyak. Banyak. Kenapa gitu? Banyak orang mau ikut sama setan. Ada alasan-alasan yang mesti kita bisa juga. Karena tidak tahan digoda. Kalau sudah tahan digoda, dia akan ikut. Setan tempatnya di mana besok? Di neraka. Benar, di dalam api neraka. Jadi dia dibuat dari api. Setan kan diciptakan dari api, ditaruh di api. Kira-kira dia merasakan sakit enggak? Sama kayak kita mukul diri kita sendiri, tapi enggak. Kalau kita yang mukul ya nggak sakit. Maksudnya terasa enggak itu disentuh gitu? Perasaan? Disentuh terasa. Nah itu juga. Enggak, setan kan diciptakan dari api. Iya, dia akan terasa sakit juga kalau dibakar sama aku juga itu Pak. Kalau dibakar sama api sakit juga. Sakit juga lah. Sama dengan kita. Di ke tanah. Nah, itu baru betul jawabannya. Jadi Sakitnya ini. kalau kita mukul kita nggak masalah. Tapi kalau unsur tanah itu yang memukul kita atau kita dilempar sama tanah sakit. Gitu dia. Kalau kita mukul kita nggak sakit. Nah, setan mukul dirinya nggak sakit, tapi kalau dipukul daripada api juga, yang dari unsur api juga dia diciptakan, dia akan merasakan sakit, ya kan? Nah itulah kira-kira pemirsa. Jadi memang namanya setan, ya kan? Setan ini dimanapun ada, ya kan? Kadang pun bisa juga kita kesetanan. Maka kalau kita ada kesetanan ini, solusinya banyak-banyaklah kita berlindung lah. Macam mana caranya? Ya berwudu, baca doa perlindungan, menghindari tempat-tempat yang disukai setan, ya kan? Kalau kita nggak ada usaha di tempat setan itu, kita duduk lama-lama kita pun jadi kesetan lah. Jadi kesetanan.
Jadi gitulah kira-kira pemirsa dimanapun kita berada ya. Maka janganlah kita memberi nama sembarangan kepada keluarga kita ataupun memanggil dengan panggilan-panggilan yang tanpa kita sadari itu adalah nama-nama anak keturunan setan. Jalaitun satu namanya, ataupun Jalan Bur, kemudian Watsin, kemudian Hafat, kemudian Murah, kemudian Lakus, kemudian Dasim, ya kan? Nah ini jangan sampai menjadi salah satu nama yang tanpa kita cari tahu kebenarannya akhirnya menjadi satu musibah kepada diri kita. Sebab ucapan itu doa. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan menjadi doa. Ya, mudah-mudahan dari perbincangan kita ini bisa bermanfaat kepada kita. Yang penting jangan lupa. Apa yang jangan lupa? Jaga kesehatan kita, berprasangka yang baik selalu, kemudian tetap beramal dan beribadah kepada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau perkara hasil, biarlah Allah yang menentukannya kepada kita. Kita hanya berusaha, hanya bisa berdoa, minta sama Allah. Ya, kalau kita bilang kita orang yang benar, kita belum benar, tapi kepingin berusaha menjadi orang yang benar. Dibilang sempurna, apa pula sempurna? Banyak kurangnya kita, ya kan? Makanya kenapa kita itu diberi yang namanya itu pendamping, pasangan hidup. Karena kita memiliki banyak kekurangan, ya kan? Nah, begitu juga hidup kita ini dengan dicontohkannya oleh Allah, ya kan? Semuanya nggak ada yang istilahnya itu sendiri-sendiri, nggak ada. Semuanya itu memiliki lawan ataupun pasangan. Kadang kita difitnah, kadang kita dihina, kadang kita direndahkan, kadang kita disepelekan. Itu biasa. Sedangkan setan ya anak keturunannya pun banyak. Maka kita harus hati-hati. Kita bisa salah satunya menjadi orang yang diuji, digoda sama setan-setan itu tadi. Kita suka ke pasar ya kan. Kadang kita punya jabatan dan kedudukan ya kan. Kadang-kadang kita beribadah, ya kan? Nah, ketika ibadah ini, setannya ini, dia suka menggoda dan mengganggu kita. Siapa nama setannya tadi kalau beribadah ini? Namanya Lakus. Ya, Lakus ini dia suka menggoda orang yang bersuci dan melaksanakan sholat. Jadi mudah-mudahan kita terlindung dari keadaan yang demikian itu daripada setan-setan itu tadi. Yang suka mengganggu, membisik-bisikkan yang was-was fi sudur, ya kan? Minal jinnati wan nas. Jangan jadi setan manusia, jangan jadi setan jin. Nah, jadi seperti itulah mudah-mudahan ya, saudara dimanapun berada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Di sini ada Mas Ahmad. Mungkin Mas Ahmad juga akan mau bercerita tentang beberapa hal. Silakan kita mintakan Mas Ahmad untuk menyimpulkan daripada pembicaraan kita tadi. Silakan. Dalam hidup kita harus menjaga keimanan supaya tidak ada satu hal yang tidak bisa saya nggak mampu mengganggunya, yaitu orang-orang yang ikhlas. Dan itu harus di dalam hidup kita harus ikhlas, karena dengan ikhlas setan nggak akan mampu menggoda kita. Demikian. Siap Ketua.
Mudah-mudahan bermanfaat kepada Mas Ahmad. Terima kasih karena sudah memberikan ya sedikit masukannya kepada kita semua. Bahwasanya setan tuh nggak akan bisa mengganggu dan menggoda orang-orang yang mukhlisina lahuddin, ya, ikhlas di dalam beragama, ikhlas menyembah Allah, ikhlas beribadah kepada Allah. Demikian, jangan lupa ya dalam bincang-bincang kita ini untuk supaya dimanapun kita berada ketika melihat dan menonton tayangan ini dengan subscribe, like and comment. dan komen. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sehat, semangat.